Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini usai memilih menanti hasil. Rabu lalu, suara warga negara Indonesia menentukan presiden sudah dihimpun dan sedang dalam proses perhitungan. Rekapitulasi hasil perhitungan suara ini dilakukan hingga 20 Maret 2024. Hingga 20 Oktober 2024 nanti secara resmi, presiden baru dan wakilnya bakal dilantik. Tapi belumlah rekap selesai dilakukan oleh penyelenggara pemilu negara, euforia sudah terjadi di tengah masyarakat usai hari pencoblosan. Pasalnya, hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga sudah bermunculan. Alhasil, sebagian masyarakat sudah ada yang selebrasi karena capres pilihannya mendulang suara terbanyak. Dan sebaliknya, ada pula yang kecewa. Dari hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei pada pemilu 14 Februari 2024 kemarin, pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara lebih dari 50% dan disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hasil hitung cepat ini bukanlah hasil resmi dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil akhir yang sah tetap harus menunggu hasil resmi KPU yang akan diumumkan maksimal 35 hari setelah hari pemungutan suara. Hitung cepat adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan lembaga survei menggunakan metode tertentu. Jadi, meski ada hasil-hasil quick count, hasil perhitungan pemilu dari KPU harus tetap dinantikan. Kita mau obrolin soal menyikapi hasil quick count bareng news editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lu udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, usai memilih menanti hasil. Wahyu, gimana nih pantauan kamu usai keluar hasil quick count, terutama respon dari capres-capresnya nih? Ya, oke, Le. Prabowo didampingi Gibran saat pidato di Istora Senayan, Jakarta 14 Februari lalu atau malam hari ya setelah pemungutan suara. Mereka kedua mengaku bersyukur dengan hasil hitung cepat tersebut. Namun dia mengingatkan agar pendukungnya beserta tim kampanye untuk nggak sombong terhadap hasil yang diperoleh. Sebab hasil resmi ada di penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Respon lain disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Jadi kalau dia sih pada intinya akan menunggu sampai hasil seluruhnya selesai, hasil KPU ya maksudnya. Dan juga dia akan menghormati serta menghargai hasil yang akan diputuskan oleh KPU nanti. Tim nasional pasangan calon nomor 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menyatakan mereka nggak akan terpengaruh lah dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tersebut. Sementara Ganjar Pranowo ini justru mempertanyakan nih, apakah masyarakat itu mempercayai jumlah suaranya berdasarkan hasil quick count. Oke. Karena nih dari beberapa lembaga survei ini Ganjar Mahfud ini memperoleh suara di bawah 20%. Bontot. Ya, paling bawah lah ya. Ganjar juga meminta semua pihak menunggu penghitungan akhir dari KPU. Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid mengatakan tim hukum TPN tengah melakukan investigasi nih, Le, terkait temuan dugaan kecurangan yang terjadi dalam atau selama ya proses pemungutan suara di pemilu 2024. Oke, itu tadi kan pendapat dari Capres-Cawapres di pemilu 2024 ini ya. Nah, kalau hasil rekapitulasi perhitungan oleh KPU nih Wahyu yang dilakukan hingga 20 Maret 2024 nanti. Nah, kalau nanti setelah direkap oleh KPU Wahyu didapati bahwa tidak ada Capres yang mendulang suara lebih dari 50%, maka Pilpres putaran kedua digelar. Lantas masa kampanye pemilu dua pasangan Capres akan dilakukan pada 2 sampai 22 Juni 2024.
2024. Lalu pemungutan suara kembali digelar pada 26 Juni 2024. Nah Wahyu, usai pemilu kemarin, hasil quick count kan sudah jadi konsumsi publik nih, bertebaran di mana-mana gitu ya. Gimana sih sebenarnya menyikapi hasil quick count ini? Agak kaget sih Le ya. Oke. Ya sebetulnya sama ya dengan yang kamu sebut tadi ya Le. Hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi ya dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Oke. Artinya hasil akhir nanti tetap yang sah itu harus menunggu dari KPU. Yang tadi kamu sebutkan ya, 35 hari setelah pemungutan suara. Iya. KBR sudah mewawancarai Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olaryantobi soal bagaimana sih menyikapi hasil quick count itu. Kata dia, masyarakat memang sah-sah saja ya, euforia, bergembira, atau bahkan ada yang sedih, unggulannya kalah. Namun perlu diberi pemahaman bahwa ini bukanlah keputusan akhir. Ya, yang pertama, quick count itu tidak kemudian menjadi rujukan akhir dalam konteks menentukan siapa menjadi pemenang. Tetapi proses hasil yang legitimit itu ada di rekapitulasi berjenjang yang saat ini sedang berjalan. Nah, yang kedua, masyarakat sesungguhnya tidak boleh dan diharapkan tidak kemudian tergiring opininya atau narasi publiknya tidak kemudian sedang tergiring lalu menyimpulkan bahwa quick count itu menjadi pemenang yang saat ini menjadi unggul, kira-kira begitu. Kita berharap sebenarnya masyarakat tidak kemudian terganggu dalam konteks cara menyikapinya dan kemudian euforia itu sah-sah saja. Tetapi kita tetap merujuk pada proses rekapitulasi yang ada saat ini di KPU. Masyarakat sesungguhnya bahwa pemilu itu ada yang kemudian disikapi dengan kedewasaan berpolitik, keikhlasan menerima dan menyatakan bahwa pilihan saya menang dan pilihan saya kalah. Itu proses kedewasaan politik yang harus kemudian diterima. Tetapi keputusan siapa menjadi pemenang dan pilihan saya menang atau tidak, saya kira belum final karena pengumuman resminya belum, maka proses itu masih tetap berjalan. Karena hari ini masih di level TPS sesungguhnya. Memang diakui bahwa itu kemudian menjadi penggiringan opini atau mempengaruhi cara berpikir publik. Tetapi itu saya kira masyarakat juga harus menahan diri untuk tidak berlebihan melakukan selebrasi atau kemudian tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya akan mencederai proses demokrasi kita. Kita harus berdewasa cara politik dan demokrasi kita untuk menerima hasil pilihan kita. Itu hal yang perlu dipahami. Saya kira itu kemudian proses komunikasi politik yang dibangun antara elit-elit politik yang hari ini berada di 01, 02, dan 03 agar para pendukung di bawah juga merasa bahwa elitnya sudah selesai, maka masyarakatnya juga pasti akan sudah menerima pilihan-pilihan itu sesungguhnya. Sementara itu, menurut pengamat politik Fernando Emas, kalaupun hasil hitung cepat lembaga survei berbeda, namun nggak akan jauh hasilnya dengan rekapitulasi resmi dari KPU. Kendati demikian, dia tetap mengajak masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU. Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini bisa salah dan akan bisa saja terbuka perbedaan hasil walaupun mungkin tidak terlalu signifikan gitu. Dan sangat mungkin apa yang dimunculkan di quick count ini berbeda dengan hasil yang akan dipublish ataupun akan diumumkan oleh KPU nantinya. Oke, kalau dari Komisi Pemilihan Umum KPU sendiri nih Wahyu, udah ada keterangan belum sih soal beredarnya hasil-hasil quick count ini? Ya Le, ada. Jadi KPU itu mengimbau seluruh pihak ya, masyarakat maupun kontestan pemilu menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Meski demikian, Komisioner KPU Idam Holik mengatakan tetap menghormati hasil hitung cepat yang sudah dirilis oleh beberapa lembaga survei. Idam mengatakan rekapitulasi dari KPU itu akan dilakukan secara berjenjang. Ya, mulai tanggal 15 Februari 2024, PPK akan mulai melakukan proses rekapitulasi. Rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari PPK, KPU, KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KIP Aceh, dan nanti pada akhirnya rekapitulasi akan dilakukan di tingkat nasional oleh KPU Republik Indonesia. Penghitungan perolehan hasil pemilu yang menurut undang-undang itu adalah dilakukan melalui proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana yang pernah dilakukan pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Hasil resmi perolehan suara
di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, quick count itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik, tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari BPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang. Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Kami meyakini publik sudah tahu tentang perolehan suara sah yang resmi versi KPU itu dilakukan secara rekapitulasi berjenjang. Dan saya yakin publik sudah tahu, oleh karena itu ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan kami yakin akan berjalan lancar proses rekapitulasi. Oleh karena itu kita tunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Ida menjelaskan, usai penghitungan suara di TPS, KPU itu telah memerintahkan KPPS ya untuk mengunggah hasil penghitungan suara atau formulir model C hasil yang berformat plano. Hasil itu kemudian diunggah dalam aplikasi Sirekap. Kemudian aplikasi Sirekap akan menampilkan foto unggahan tersebut beserta data digital hasil pembacaan terhadap formulir C hasil yang diunggah oleh petugas KPPS. Sirekap adalah alat bantu untuk mempublikasikan hasil perolehan suara pemilu di TPS dan ini juga sebagai alat kontrol terhadap perolehan suara peserta pemilu dari TPS dan inilah salah satu teknologi untuk mentransparansikan hasil pemilu. Oke, habis ini kita masih mau cari tahu gimana sih pendapat orang-orang muda soal hasil quick count ini setelah jeda. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, usai memilih menanti hasil. Kalau kita tanya nih Wahyu kepada kelompok muda sebagai pemilih terbesar atau terbanyak nih di pemilu 2024. Gimana sih respon mereka terhadap pemilu kemarin dengan presiden terpilih versi quick count nih? Apa sih yang mereka harapkan Wahyu? Iya KBR tuh kemarin sudah mewawancarai ya Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP, Moh Edward Trias Pahlevi. Yang pertama kita tanyakan pesan mereka kepada presiden terpilih versi hitung cepat. Karena siapapun presidennya saya rasa yang paling penting adalah bagaimana negara kita ini tetap berjalan begitu. Bagi capres yang terpilih tentu janji-janji yang sudah diutarakan harus dapat terpenuhi. Jangan sampai janji-janji yang sudah mereka tulis, mereka buat visi misinya dan mereka sampaikan kepada publik tidak terpenuhi. Ini saya rasa PR bagi masyarakat juga untuk memperhatikan nantinya apa sih visi-misi yang mereka bawa pada saat kampanye kemarin dan bagaimana nanti ke depannya. Dan saya rasa pesan paling dalam adalah para cawapres ini mereka mewakili kepentingan masyarakat bukan kepentingan partai politik. Nah ini harus dicatat baik-baik sebenarnya untuk para capres yang terpilih nanti. Dan untuk para caleg yang terpilih tentu harapan besar masyarakat mulailah menjadi lembaga yang mengkontrol kepentingan masyarakat, bukan malah justru menjadi pihak yang mendukung. Selama ini kita tidak kenal oposisi begitu. Harapan saya parlemen itu punya oposisi yang kuat untuk mengimbangi eksekutif. Lalu nih Wahyu, PR yang menurut orang-orang muda ini perlu digarap duluan nih saat nanti udah dinyatakan sebagai presiden apa nih? Jadi menurut Edward, 8 pekerjaan yang mesti digarap duluan. Ini sesuai dengan hasil survei terbaru tentang isu yang paling disorot oleh pemilih muda yang dibahas di episode sebelumnya ya. Iya, kalau untuk anak muda tentu berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Itu harus dipikirkan. Satu, kalau kita ini sekarang membahas Indonesia emas, maka yang harus betul-betul disiapkan presiden itu adalah yang terpilih nanti. Satu, terkait dengan korupsi. Negara yang maju tentu indeks korupsinya bukan menurun ya, justru malah indeks korupsinya harus lebih bagus begitu, jangan sampai kita menurun. Dan korupsi kita ini sudah merajalela. Yang kedua tentu lapangan pekerjaan bagi teman-teman muda, jangan sampai kita ngomong Indonesia emas, lapangan pekerjaan
tidak banyak begitu. Dan tentu yang ketiga adalah sumber daya manusia. Kalau betul-betul kita itu serius untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Karena saya lihat 3 capres kita kan visi misinya juga membahas terkait Indonesia Emas gitu. Nah, makanya saat ini yang harus disiapkan tentu isu korupsi, harus betul-betul punya grand planning yang cukup bisa dimengerti oleh masyarakat secara sistem begitu kan. Yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga tentu lapangan pekerjaan. Orang pinter tapi lapangan pekerjaan sedikit kan susah juga. Terus nih, pemilih juga punya PR lanjutan usai menyoblos, yakni menagih janji yang sempat diumbar saat kampanye buat menggait suara. Gimana tuh mereka bakal memastikan janji-janji kampanye terpenuhi usai menjabat, Wahyu? Yang pertama ya harus ditagih ya apa yang dijanjikan oleh pasangan yang terpilih nanti. Jadi pakai the power of social media, Le. Edward bilang itu masih tetap jadi sarana yang paling ampuh. Ketika nanti mereka terpilih, kita menagih janji mereka ya bersuara. Itu cara yang menurut saya terbaik, entah itu di media sosial begitu, atau juga kita memprotes ya apa kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan visi misi. Saya rasa saluran itu banyak sekarang, dan media sosial menjadi sarana paling ampuh lah menurut saya untuk memberikan instruksi atau mempengaruhi semua orang terkait dengan hal-hal yang melenceng begitu, khususnya pada siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden ataupun wakil presiden. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.